Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Usman dengan NIM D1011191074. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas teori dari salah satu tokoh pemenang Nobel yang bernama Robert M. Solow, yang merupakan salah satu pencetus dari teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori Robert Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Akumulasi modal dipengaruhi oleh tabungan, konsumsi, dan investasi. Semakin besar pendapatan yang ditabung, investasi juga semakin meningkat. Sementara jumlah tenaga kerja dalam teori ini merupakan jumlah penduduk di suatu negara. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Jika pertumbuhan penduduk tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan dalam proses produksi. Oleh karenanya, menurut Robert Solow, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Kemudian, faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari peningkatan jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya. Jika jumlah produksi meningkat, maka teknologi suatu negara meningkat karena mesin yang digunakan diperbarui. Pertumbuhan teknologi yang dimaksud adalah terkait dengan waktu, di mana semakin canggih teknologi yang digunakan tentu akan mempengaruhi proses produksi yang cepat tidak memerlukan waktu yang lama. Oleh karenanya, Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika ada 2 faktor input, yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan. Sedangkan faktor teknologi dianggap konstan atau tidak berubah. Solow berasumsi bahwa terdapat hubungan yang konstan antara modal dan tenaga kerja. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja bisa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi. Oleh karena itu, tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengombinasikan modal dan tenaga kerja. Terdapat 3 asumsi yang digunakan dalam model Solow, yaitu yang pertama, pertumbuhan angkatan kerja ditentukan secara eksogen, di mana tidak ada perubahan pada angkatan kerja dan teknologi ketika terjadi proses akumulasi modal dalam perekonomian di suatu negara. Proses akumulasi modal ini nantinya hanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap barang. Asumsi yang kedua yaitu investasi dan konsumsi dalam keseimbangan. Asumsi ini, peranan permintaan terhadap barang berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja merupakan jumlah dari konsumsi per pekerja dan investasi per pekerja. Dan asumsi yang terakhir adalah pengaruh tabungan terhadap pertumbuhan. Asumsi ini menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi steady state. Dengan kata lain, jika tingkat tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Dari ketiga asumsi tersebut, dikatakan bahwa model Solow merupakan model pertumbuhan ekonomi yang memberikan analisis statis bagaimana keterkaitan antara akumulasi modal, pertumbuhan populasi penduduk, dan perkembangan teknologi, serta pengaruh dari ketiganya terhadap tingkat produksi output. Model ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa perekonomian di suatu negara bisa tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di negara lain. Teori yang dicetuskan oleh Robert Solow tentang pertumbuhan ekonomi dimulai dengan melakukan asumsi dasar tentang neoklasikal fungsi produksi dengan decreasing return to capital, di mana rate of saving dan pertumbuhan populasi adalah faktor yang exogenous. Kedua variabel itulah menentukan kondisi steady state level of income karena masing-masing negara memiliki kondisi saving rate dan pertumbuhan populasi yang berbeda. Maka berbeda pula tingkat steady state di negara-negara tersebut. Semakin tinggi tingkat saving, semakin kaya negara tersebut, dan semakin tinggi tingkat population growth, semakin miskinlah negara tersebut. Dari pemikiran Robert Solow dapat diberikan contoh dari negara berkembang dan negara maju, bahwa negara berkembang seperti India, Malaysia, Brazil, dan Cina termasuk juga Indonesia tidak dapat mengejar negara-negara maju karena negara maju seperti Jepang tidak mengandalkan investasi modal tetapi mendorong kemajuan teknologi. Dari kemajuan teknologi menyebabkan berbagai variabel meningkat bersama-sama sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dan Jepang itu sendiri juga memiliki sumber daya manusia dan pertumbuhan teknologi yang baik sehingga dapat memicunya pertumbuhan ekonomi di negara Jepang ini sangat cepat dan baik. Pendapat saya terkait pemikiran Robert Solow adalah dalam pemikiran ini sangat baik dikarenakan dalam pemikiran ini menghindari masalah ketidakstabilan, di mana jika negara berkembang seperti Indonesia ini mampu mengakumulasi modal, memanfaatkan penduduk dengan baik, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi yang pesat dapat memicunya meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semua negara akan memiliki standar hidup yang sama dan mencapai kondisi yang stabil.